Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 3 SMA Yaping. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu dan jangan lupa di pagi hari kalian sempatkan untuk melaksanakan sholat duha. Mohon kepada Allah agar diberikan keberkahan serta ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di semester 2 ini sekalipun melalui YouTube ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan dari materi akidah akhlak bisa bermanfaat buat kalian semua. Untuk di semester 2 ini insya Allah kita akan membahas di bab 4 tentang adab bergaul ya. Di bab 4 adab bergaul bisa kalian lihat di situ halaman 52 ya. Namun di sini diawali dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Hujurat ya, kalian bisa simak dengarkan pembacaan ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ya, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok atau yang dihina lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengejek atau memperolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diejek atau dihina lebih baik dari perempuan yang menghina. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa kita tidak perlu merendahkan saudara kita atau teman kita ya, atau sahabat kita, karena semua Allah menciptakan kita penuh dengan kesempurnaan ya. Bisa jadi orang yang kita hina, orang yang kita ejek, orang yang kita perolok-olok, dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita ya. Ini teguran dari Allah buat kita semua. Jangan kita saling menghina, saling mengejek, saling merendahkan, dan jangan pula kita memanggil dengan panggilan yang buruk kepada teman-teman kita. Ini sering terjadi. Kalian ketika di sekolah, ketika di kelas, ketika mungkin dalam pergaulan memanggil teman dengan panggilan yang buruk. Hal ini sangat dilarang ya. Sangat dilarang dengan panggilan seperti itu ya. Lebih bagus dengan panggilan yang baik sehingga enak didengar dan dia tidak merasa terhina ya. Anak-anakku sekalian, jadi di bab 4 ini kalian diajarkan bagaimana etika atau adab bergaul dengan teman sebaya. Jangan sampai kita punya kesalahan sampai menyakiti mereka sehingga mereka menendam dalam hatinya dan terus sampai terbawa hingga dewasa, hingga sampai dimanapun dia punya dendam kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi di ayat ini mengajarkan kita agar kita tidak saling merendahkan ya kepada saudara kita. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini juga ada beberapa poin di halaman 54. Perilaku yang mencerminkan adab bergaul dengan teman sebaya. Ini yang harusnya kalian lakukan ketika kalian bergaul dengan teman-teman. Selalu pertama adalah mengucapkan salam saat berjumpa dan berjabat tangan serta menanyakan kabar ya. Ini hal yang sangat baik. Ketika mengucapkan salam,
Kemudian dimanapun kita berjumpa dengan kawan dan teman sahabat, itu berjabat tangan serta menanyakan kabarnya. Jangan sampai kita cuek dengan teman kita. Kemudian yang kedua di sini memanggil dengan panggilan yang baik atau menyenangkan, ya. Kenapa? Orang akan senang, orang akan bahagia ketika kita panggil dengan panggilan yang baik, ya. Dan diri kita pun pasti ketika dipanggil dengan panggilan yang buruk kita akan tidak suka, ya. Karena itu akan merendahkan diri kita. Maka mari kita mulai dengan diri kita sendiri, menggunakan kata-kata yang baik dengan teman-teman kita, dengan sahabat kita, ya. Kemudian yang berikutnya tidak mengumbar kata-kata yang menunjukkan kesombongan, ya. Bagaimanapun orang yang sombong, dimanapun orang yang sombong itu tidak disukai, ya. Karena memang tidak pantas kita sombong, karena kita manusia adalah manusia yang lemah, yang hina di mata Allah. Apa yang perlu kita sombongkan? Karena kita tercipta dari benda yang hina. Yang pantas sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian bisa memahami perlahan-lahan. Kemudian ada lagi aturannya. Ketika kita bergaul dengan teman sebaya, jika ada kesalahpahaman, segera kita meminta maaf, ya. Jangan sampai berlalu-lalu kita bermusuhan dengan teman, dengan sahabat kita, dengan kawan kita cuma hanya masalah sepele, sehingga kita tidak tidak tegur sapa, tidak WA, tidak menanyakan kabar dan lain sebagainya, ya. Jika ada kesalahpahaman, kita minta maaf segera. Seandainya dia tidak memaafkan, yang terpenting kita sudah minta maaf sama dia, dan itu yang sangat penting. Terkadang kita malu untuk meminta maaf, ya. Alangkah baiknya sekalipun seandainya teman kita yang salah, namun dia tidak mau meminta maaf pada kita, alangkah baiknya, alangkah ihsannya perbuatan kita minta maaf lebih dahulu. Insya Allah dia akan memaafkan dan dia akan tergugah hatinya, akan menyadari kesalahannya. Kemudian memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Sesama saudara, sesama teman, kawan, kerabat, pastilah kita harus saling menolong. Apapun kesusahan mereka, semampunya kita, ya. Kita bisa dengan materi, kita bisa dengan doa, dengan tenaga dan lain sebagainya. Kita bantu teman kita bantu saudara kita ketika dia minta tolong kepada kita, semaksimal mungkin, ya. Kenapa? Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba jikalau hamba itu selalu menolong saudara-saudaranya. Ketika kalian semua membantu teman, sahabat, kawan dan lain sebagainya, menolong dalam keadaan apapun, nanti Allah akan berikan pertolongan kepada kalian ketika kalian dalam keadaan susah. Ketika kalian dalam keadaan membutuhkan, maka Allah akan kirimkan pertolongan kepada kalian. Yang terakhir adalah saling menghargai dan menghormati. Ini yang perlu, ya, kalian tanamkan dalam pribadi kalian. Saling menghargai pendapat teman, menghargai hasil karya teman dan lain sebagainya. Kita saling menghormati. Ketika tertanam dalam diri kalian saling menghargai, menghormati, maka insya Allah persahabatan kalian, pertemanan kalian, pergaulan kalian akan selalu terjaga, ya. Bagaimanapun hasil apapun orang ketika dia membuat karya atau membuat hasil sebuah pekerjaan, ketika kita menghargai maka dia akan bahagia, dia akan senang. Begitu juga dengan kita. Kalau kita pandai menghargai orang, maka nanti orang pun akan menghargai apa yang kita perbuat, akan menghormati apa yang kita lakukan. Sehingga kalau sudah saling menghargai, saling menghormati, maka akan ada ketenangan, ketentraman dalam kehidupan kita. Tidak ada permusuhan, tidak ada saling benci, tidak ada saling curiga dan lain sebagainya. Karena di hati kita yang ada selalu kebaikan, kedamaian, kecintaan dan rahmatan lil alamin kepada semua orang. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kalian pahami bagaimana adab bergaul pada teman. Di sini dilanjutkan dengan adab bergaul dengan orang yang lebih tua, ya. Kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih senior, yang lebih tua usianya, ya. Kita harus paham bahwa kehidupan mereka lebih dahulu daripada kita, ya. Kita harus menghormati mereka, memuliakan mereka bagaimanapun, sekalipun kita lebih pintar dari dia, ya. Karena dia lebih tua usianya, lebih senior dari kita, maka kita hormati. Itu adabnya, itu etikanya. Orang semakin rendah hati, maka Allah akan angkat. Man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang rendah hati, maka Allah akan muliakan, Allah akan angkat derajatnya. Dan barang siapa yang dia sombong, maka Allah akan hinakan dia, Allah akan jatuhkan dia.
Maka tidak perlu takut ketika kita rendah hati kepada orang lain, di hadapan orang lain, justru maka Allah akan nanti mengangkat derajat kalian. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir sini akan saya tutup dengan ayat di halaman 56 surat Al-Isra ayat 23 tentang bagaimana etika kalian pada orang yang lebih tua. Ya, di sini termasuk juga nanti orang tua kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Di sini Allah memberikan arahan kepada kita, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Ya, Allah menyuruh kita agar tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Ya, lihat bagaimana Allah merintahkan kita berbuat baik kepada orang tua, disejajarkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah. Begitu mulianya orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika salah seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut dalam merawat kita, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan di sini dikatakan, dan jangan kau membentak keduanya dan ucapkan dengan perbuatan yang baik. Ya. Jangan sampai kalian terhadap pada orang tua mengatakan sesuatu yang menyakiti hati orang tua. Ingat, ya, ridho Allah ada pada ridhonya orang tua. Mudah-mudahan pesan terakhir ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan menjadi renungan, dan kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian menjadi anak yang solihah, berbakti pada orang tua, berguna bagi nusa, agama, dan bangsa ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.